Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Risti Yuliandari, Ridho Esa Rahmawati, Erika Dwi Rahmawati, dan Nurifatin Nazilah akan mempresentasikan tentang teologi klasik dan aliran Khawarij. Yang pertama, pembahasan ilmu kalam klasik yang akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian pemikiran kalam klasik. Yang kedua, objek kajian ilmu kalam klasik. Yang ketiga, metodologi pemikiran kalam klasik. Dan yang terakhir, macam-macam aliran kalam klasik. Pengertian pemikiran kalam klasik. Ilmu kalam klasik merupakan teologi Islam yang inti bahasanya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau Tauhid sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Objek kajian ilmu kalam klasik. Muzaffaruddin Nadvi melihat kepada 4 masalah pokok yang menjadi kajian penting di dalam pemikiran Islam, khususnya ilmu kalam. Yang pertama, masalah kebebasan berkehendak, yaitu apakah manusia mempunyai kebebasan berkehendak, berbuat, atau tidak. Yang kedua, masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apakah Allah memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan. Yang ketiga, batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia itu merupakan bagian dari keimanannya atau terpisah. Dan yang terakhir, perselisihan antara akal dan wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran itu akalkah atau wahyu. Metodologi pemikiran kalam klasik. Metodologi berpikir kalam klasik diidentifikasikan berdasarkan pola pemikiran non-filosofis dan filosofis. Pola pikir non-filosofis ditujukan kepada pemikiran-pemikiran kalam yang berawal dari pertikaian politik, sedangkan pola pemikiran filosofis ditujukan terutama kepada aliran kalam yang bersentuhan langsung dengan pemikiran filsafat Yunani termasuk dalam penggunaan metodologinya. Macam-macam aliran kalam klasik. Yang pertama, aliran Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata karoja, serta merupakan bentuk jamak dari kharij, yang berarti keluar dan memisahkan dari barisan ali. Kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, yang menentang rezim Bani Umayyah. Yang ketiga, Syiah. Secara etimologi, kata asyiah berarti pengikut atau pendukung. Keempat, aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata iktizal, yang artinya memisahkan diri. Kelima, aliran Qadariyah. Dalam ajaran atau fahamnya, aliran ini sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan gerak laku dan perbuatannya. Yang keenam, aliran Jabariyah. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara, yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Selanjutnya muncul aliran yang menentang Mu'tazilah, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keduanya disebut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, aliran Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata ikaroja, yang berarti keluar. Hal ini karena mereka menyatakan diri keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam persengketaannya dengan Muawiyah. Kaum Khawarij juga menyebutkan dirinya sebagai sebutan kaum Syu'ah, yang berasal dari kata Yashri, yang berarti menjual. Mereka sering disebut juga Haruriyah, yang berasal dari kata Harura, yaitu nama sebuah desa di dekat kota Kufa, Irak. Kurang lebih berjumlah 12.000 orang berkumpul di tempat ini, setelah mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab al-Rashidi menjadi imam mereka, sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Selain itu, ada lagi nama yang diberikan kepada kelompok ini, yaitu Al-Muhakimah dan Al-Marikah, yang memiliki semboyan tiada hukum kecuali hukum Allah, atau La hakama illa Allah, tidak ada pembuatan hukum kecuali Allah. 3.
Sejarah perkembangan dan ajaran utama Khawarij. A. Sejarah perkembangan Khawarij. B. Ajaran utama Khawarij. Sejarah perkembangan Khawarij. Khawarij merupakan aliran teologi pertama yang muncul dalam dunia Islam. Aliran ini mulai timbul pada abad ke-1 Hijriah, abad ke-8 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah terakhir dari Al-Khulafa Al-Rasyidin. Kemunculannya dilatar belakangi oleh adanya pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang menjabat gubernur Syam atau Damaskus. Setelah Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah, semua gubernur mengikuti kebijakan Ali bin Abi Thalib. Namun, Muawiyah yang menolak memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib tidak mau menyerahkan jabatannya. Muawiyah membawa pasukan untuk memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Pertempuran tersebut tidak dapat dihindarkan dan terjadi di Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Sejak terjadinya arbitrase atau tahkim sebagai jalan menyelesaikan persengketaan, mereka menganggap Ali ibnu Abi Thalib telah menyeleweng dari ajaran Islam dan mereka memandang Ali radhiyallahu an telah menjadi kafir. Khawarij memandang 4 tokoh yaitu Ali radhiyallahu an, Muawiyah dan Amr ibnu As, dan Abu Musa al-Asy'ari serta orang-orang yang menerima arbitrase adalah kafir. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mereka serempak melakukan pembunuhan pada dini hari saat sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Pada peristiwa pembunuhan itu, yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan menuju Masjid Agung di Kufah. Pada masa dinasti Umayyah, kaum Khawarij sering melakukan pemberontakan. Selanjutnya, golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal telah hilang dalam sejarah. Namun, ajaran-ajaran ekstrim mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Aliran utama Khawarij. Ajaran utama yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan ke dalam kategori politik, teologi, dan sosial. Antara lain, mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman dan Ali juga orang-orang yang ikut dalam perang Unta dipandang telah berdosa. Dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila ia tidak bertobat. Dari sinilah muncul kata kafir dalam faham kaum Khawarij. Khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, mereka menolak pandangan bahwa khalifah harus dari suku Quraisy. Ketaatan kepada khalifah adalah wajib selama berada pada jalan keadilan dan kebaikan. Jika menyimpang, wajib diperangi dan bahkan dibunuh. Mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7, kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrasi, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin al-Asi dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.